Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya mahasiswa PPG UIN Syekh Nurjati, batch kedua. Hari ini saya akan mengajar pembelajaran agama Islam dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Kepada Bapak Ibu dosen diharapkan untuk memberikan masukan dan arahannya agar pengajaran saya selama ini lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk tangan semua. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan keriduan, juga diberikan penambahan ilmu pengetahuan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan juga selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Rija, yang kedua Ade Nurul, yang ketiga Aurelia. Alhamdulillah, ada semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca Al-Quran terlebih dahulu ya. Materi kita hari ini adalah bersyukur kepada Allah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan siapa yang mau mimpin? Ya, ajar ya. Oke, silakan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmunya berkah untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup ya? Oke. Baik, Bapak ingin bertanya pelajaran kita kemarin apa? Siapa yang masih ingat? Saya Pak, Oke, dia coba apa? demokrasi Islam. Apa itu demokrasi Islam? Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang dimana ingin memasukkannya ke dalam masyarakat. Ya, berarti berkaitan demokrasi itu ada ya dalam Islam ya. Oke, boleh tepuk tangan semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang rasa syukur sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang akan kita baca berkaitan dengan Quran surat Al-Luqman surat ke-13 ayat 13 sampai dengan 14. Siapa yang mau baca? Ya, Kamal mau baca? Oke, silakan Kamal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman
lazulmun azim. Inna syirka lazulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi. Wa wasaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi ammayni unishkur li wa liwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi ammayni unishkur li wa liwalidayhi. Ilayal masir. Sadaqallahul azim. Nah, oke, sekarang kita pahami apa sih isi kandungan dan artinya. Siapa yang mau baca artinya? Saya. Oke, silakan, Widya. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanyalah kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14. Ya, pertama surat Al-Luqman ini memerintahkan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Gak boleh melawan orang tua. Gak boleh kita memaki-maki orang tua. Harus berbuat baik kepada orang tua dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin Bapak sudah menugaskan membuat tugas proyek ya. Siapa yang sudah mengerjakan tugasnya? Sudah semua? Oke. Sudah ya? Baik, kemarin sudah kita kerjakan dan juga ada penugasan berkaitan dengan proyek atau membuat hasil karya, yaitu membuat kaligrafi ya surat Al-Luqman surat 13 ayat 13 sampai dengan 14 surat ke-31. Siapa yang sudah buat? Oke, coba mana hasilnya? Waduh, bagus banget ini. Coba kamu presentasikan terlebih dahulu isi daripada Quran surat Al-Luqman surat ke-31 ayat 13-14 apa isinya? Oke, coba. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Ini adalah Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan memiliki kandungan. Kandungannya yang pertama bahwa kita diperintahkan untuk hanya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua bahwa menyekutukan Allah merupakan dosa berat dan Allah sangat membenci hal itu. Terus yang ketiga bahwa kita sebagai anak itu harus berterima kasih kepada orang tua yang telah memiliki yang telah melakukan berbagai hal untuk kita. Sudah sih Pak, itu Pak. Oke, tepuk tangan semua. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi yang sudah siap? Oke, kelompok 2 mau presentasi di mana? Di depan. Oke, silakan tepuk tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami dari kelompok
Di sini kami membuat kaligrafi surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Di dalam surat Al-Luqman terdapat isi kandungannya. Yang pertama, Allah mengajarkan kita untuk tidak menyekutukannya atau menduakannya. Yang kedua, perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang ketiga, Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena telah mengandung dan melahirkan serta menyambutnya dalam usia 2 tahun. Maka dari itu, Allah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan selalu menaati perintahnya. Oke, cukup? Cukup, Pak. Jadi pertama tadi, jangan pernah kita menyekutukan Allah dan tidak boleh melawan kepada orang tua. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam rahim orang tua kita. Tidak boleh kita melawan, apalagi kita memarahi kedua orang tua kita. Orang yang seperti itu, anak yang seperti itu, tempatnya adalah neraka jahanam. Oke, boleh ditutup, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bagus-bagus ya. Sekarang kelompok terakhir, siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, kelompok 3. Siapa namanya? Iya, Pak. Mutia. Oke, silakan. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Taulia dari absen 23. Saya juga Salsabila dari absen 10. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat kaligrafi tentang surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, jadi isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 itu yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua adalah perintah untuk tidak berbuat syirik, karena syirik itu termasuk perbuatan yang harus dihindari. Dan yang ketiga itu merupakan Allah ini mengingatkan kepada kita untuk selalu mengingat orang tua kita, terutama ibu, itu telah mengandung kita selama 9 bulan dan menyakitinya kita selama 2 tahun. Selanjutnya, dalam surat Al-Luqman ini terkandung rasa syukur kita kepada Allah, juga untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, kemudian kami mengambil tema partai ini juga bentuk rasa syukur kita kepada alam semesta, karena alam semesta itu termasuk ciptaan Allah. Oke, mantap. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan melihat hasil proyek yang sudah kalian buat ya. Oke, kelompok ini mana hasilnya? Ini Pak, hasil kami. Oke, ini temanya apa ini? Otak. Sambil Pak. Ada orang yang sedang berjalan jauh sambil menghafal Al-Quran. Oke, mantap. Tepuk tangan semua. Oke, Bapak ingin melihat tugas proyeknya. Sudah belum ini? Jadi ini dari kelompok kami dan masih dalam proses mewarnai, Pak. Oh, masih dalam Ya. proses mewarnai ya. Oke, ini temanya apa? Kubah masjid. Kubah masjid. Oke, tepuk tangan. Baik, kelompok ini apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Mana coba hasilnya? Ini adalah hasil kaligrafi kami yang telah kami buat. Insya Allah nanti akan kalau ada pembelajaran lagi akan kami tingkatkan lebih bagus. Oke, nanti itu sudah bagus. Nanti kaligrafinya lebih dibaguskan lagi ya. Oke, tepuk tangan. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah mengerjakan penugasan. Sudah Bapak perhatikan hasil karyanya sudah cukup bagus. Ada yang temanya tema pantai, ada yang temanya gurun pasir, ada yang temanya alam semesta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kalian dapat membuat hasil-hasil karya yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah sudah kita kerjakan hasil karyanya. Ini juga bisa menghasilkan sesuatu di masa depan kalau kalian terus kembangkan. Ternyata kalian memiliki potensi yang sangat bagus dan sangat baik sekali.
Oke, kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Pembelajaran dengan metode berbasis proyek, membuat hasil karya yang setiap kelompok memberikan hasil yang sudah terbaik. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Siapa yang memimpin doa? Ya, Fajar, silakan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah untuk diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.